Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada video terbaru dari Gus Miftah. Sedih rasanya. Ya, tapi mau apa lagi. Ini video pengunduran diri dari Gus Miftah sebagai utusan presiden ya. Ya, mari kita simak saja bersama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Ya, tadi begitulah apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ya. Beliau mundur dari staf khusus presiden ya, atas apa yang menimpa beliau ya. Mungkin itu adalah cobaan ya untuk Gus Miftah. Kalau teguran itu biasanya orang kagak pernah beribadah. Kalau teguran, kalau cobaan itu untuk orang yang rajin beribadah tiba-tiba jatuh. Katanya begitu kalau kata Ustadz. Ya, di balik itu semua ya ada hikmah ya.
Dan bapak-bapak penjual teh itu pun derajatnya diangkat, rezekinya banjir, ya beliau luar biasa. Nah Allah itu nggak memper kita itu manusia ya nggak tahu rezeki itu dari mana, ya nggak tahu. Allah tuh kalau ngasih kita nggak bakal tahu rezeki itu datangnya dari mana. Bisa saja dari keteledoran Gus Miftah ini, jadilah bapak ini derajatnya diangkat. Dan untuk Gus Miftah, beliau ini kan seorang guru ya, ya beliau mungkin dapat belajar lebih banyak lagi. Dan gua juga kagak bisa nasehatin, beliau itu lebih tinggi ilmunya. Siapa kita ya kan? Ya semoga lah apa yang terjadi kepada Gus Miftah ini bisa membuat beliau jadi guru yang lebih baik lagi lah. Walaupun menurut gua sih beliau itu keceblos ya, nggak sengaja. Ya namanya lagi dijatuhin sama Allah. Yang punya ini semua Allah, ya kan? Serah Allah mau gimana. Ya kita sebagai umatnya ya harus nurut, ya kan? Dan coba nerima lah, ya kan? Bahkan kalau kita lihat ini kan Gus Miftah udah minta maaf, udah mendatangi si bapak, membantu, dan itu sangat luar biasa. Dan sekarang beliau ini mengundurkan diri sebagai tanggung jawab moral ya. ya. Ya, semoga sehat-sehat selalu Gus. Luar biasa Anda. Nah, sekarang nih ada video dari seorang warganet ya, bapak-bapak yang mengungkapkan kecintanya kepada Pak Jokowi karena alasannya uh, takjub lah sama mental Pak Jokowi yang selalu dihina, dicaci maki, difitnah selama 10 tahun beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan sampai selesai beliau tidak pernah membalas cacian makian fitnah itu kepada dirinya ataupun kepada keluarganya. Mari kita simak videonya. Let's go. Ada kejadian viral berapa hari yang lalu ya, ketika seorang ulama menghina pedagang es teh manis. Kita semua kompak bahwa itu bukan adab yang baik untuk ditampilkan di baik media massa maupun media sosial. Ya kita berharap itu tidak berulang lagi karena menjadi contoh yang bukan contoh yang baik lah ya untuk terus dilanjut. Tapi kita juga harus mulai melihat ke diri sendiri gitu ya. Ada seseorang yang kita kagumi dihina, dihujat, dimaki, dibully lebih dari 10 tahun. Bahkan sebelum beliau menjabat, kemudian masa beliau menjabat 10 tahun, sampai dengan hari ini ketika beliau sudah purna tugas. Sekalipun memiliki kemampuan untuk melawan gitu ya, tapi amanah besar yang ada di pundak beliau tidak dilakukan untuk hal-hal seperti itu. Dan ketika beliau dihina, dimaki, dicaci, dibully, dihujat, tapi Allah tumbuhkan rasa sayang yang tulus dari orang-orang yang memang bisa melihat itu dengan mencoba untuk bersih hati gitu ya, tidak terbawa informasi, tidak terpengaruh oleh media, mencoba melihat segala sesuatunya dengan utuh. Ya adalah wajar ketika ada yang tidak puas, ada yang belum sesuai ekspektasi. Itu manusiawi sekali lah. Sehebat-hebatnya manusia mengerjakan sesuatu itu kan tidak ada yang sempurna. Tapi apakah wajar ketika hinaan, cacian, makian itu berlaku sampai hari ini gitu ya? Mungkin kalau dihitung waktu udah 3.620 hari lebih lah. Cuman apa yang beliau lakukan? Senyum, nggak usah ditanggapi, diam. Dan
wajar pula ketika orang-orang seperti saya itu mengagumi adab beliau itu. Begitu teman-teman. Jadi ada satu benang merah yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Sebagian besar, hampir semuanya lah ya, yang memiliki pandangan berbeda kepada Pak Jokowi, itu bahasanya sama. Cebong, maaf, partai komunis, anak pungut, terus anti agama Islam, kemudian yang terakhir nih ternak Mulyono. Artinya apa? Sudut pandang mereka untuk hal-hal yang quote and quote kurang dari Pak Jokowi itu lebih karena distorsi media, doktrin, dan meyakini sesuatu itu berdasarkan kelompoknya, kira-kira begitu. Tapi apakah mencari tahu itu yang paling benar? Sampai hari ini saya yakini tidak. Kenapa? Karena bahasanya sama semua. Ya betul-betul hanya berseberangan aja pokoknya. Dan itu dipelihara, dipupuk, diyakini sesuatu yang benar. Ya itu bukan satu hal yang kita harus kritik, tapi ya sudahlah, kita punya pandangan yang berbeda. Saya akan terus menyebarkan yang saya tahu mengenai hal yang baik. Ini tentang adab, bukan tentang kebencian. Selamat siang. Ya, begitulah tadi kata Bapak ya. Si Bapak luar biasa. Bapak ini sama kayak gua, menurut gua ya. Karena kecintaan kita sama Pak Jokowi ya. Apa namanya, jiwanya Pak Jokowi luar biasa. Walaupun dicaci maki, difitnah, dan macam-macam itu, semualah. Bukan dirinya, keluarganya, bahkan orang tuanya itu dihajar sana sini. Tapi beliau tetap fokus kerja dan tak membalasnya. Hanya senyum saja. Dan itu harus kita jaga. Orang-orang baik itu, pemimpin-pemimpin yang baik dan kuat harus kita jaga. Nah, bagaimana tanggapan sobat-sobat nih? Berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.